Halo, perkenalkan nama saya Maria Yunita Seran dengan NPM 33220029. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Timor. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas sosiologi pendidikan. Yang pertama, jelaskan apa itu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur, organisasi, atau entitas yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, norma, dan nilai-nilai sosial tertentu. Mereka dapat berupa lembaga pendidikan, agama, politik, ekonomi, atau keluarga yang berfungsi untuk mempertahankan dan mentransmisikan budaya, norma, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, bagaimana peran dan fungsi lembaga keluarga? Lembaga keluarga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi: yang pertama, sosialisasi. Keluarga adalah tempat utama di mana individu belajar norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Mereka mempelajari keterampilan sosial, etika, dan tanggung jawab. Yang kedua, perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan fisik, emosional, dan sosial kepada anggotanya. Mereka menyediakan dukungan emosional, memberikan keamanan, dan membantu dalam mengatasi tantangan dan kesulitan. Yang ketiga, perwakilan identitas. Keluarga membantu individu dalam membentuk identitas mereka sendiri. Melalui hubungan dengan anggota keluarga dan tradisi keluarga, individu mengembangkan pemahaman tentang siapa mereka dan tempat mereka dalam masyarakat. Yang keempat, pembagian peran. Keluarga membantu dalam pembagian tugas dan peran di antara anggotanya. Ini termasuk pembagian tanggung jawab, rumah tangga, perawatan anak, dan pendukung keuangan. Yang kelima, warisan budaya. Keluarga bertanggung jawab untuk mentransmisikan nilai-nilai tradisi dan budaya kepada generasi berikutnya. Ini dapat meliputi bahasa, adat istiadat, agama, dan cerita keluarga. Yang ketiga, bagaimana peran dan fungsi lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi memiliki peran dan fungsi penting dalam masyarakat untuk mengatur aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama lembaga ekonomi. Yang pertama, distribusi sumber daya. Lembaga ekonomi membantu dalam alokasi sumber daya ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal secara efisien. Mereka memfasilitasi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Melalui investasi, pengembangan teknologi, dan inovasi, lembaga ekonomi membantu dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Mereka mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penyediaan barang dan jasa. Lembaga ekonomi berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini meliputi produksi barang konsumsi, penyediaan layanan publik, serta transportasi dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur ekonomi seperti jalan dan jembatan. Yang keempat, pembagian pendapatan. Melalui sistem upah, keuntungan, dan pajak, lembaga ekonomi membantu dalam pembagian pendapatan antara sebagai sektor masyarakat. Mereka juga terlibat dalam kebijakan distribusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, pengaturan pasar. Lembaga ekonomi seperti pemerintah dan lembaga keuangan berperan dalam mengatur pasar,
untuk mencegah monopoli, menjamin persaingan yang sehat, dan melindungi konsumen dari praktik bisnis dan yang tidak etis. Yang keempat, bagaimana peran dan fungsi lembaga politik. Lembaga politik memiliki peran dan fungsi penting dalam masyarakat untuk mengatur sistem politik, membuat keputusan, dan mengelola kebijakan publik. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama lembaga politik. Yang pertama, pembuatan kebijakan. Lembaga politik seperti parlemen atau kongres bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mereka membahas isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengadopsi keputusan yang mengatur perilaku dan interaksi masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan. Pemerintah dan lembaga eksekutif lainnya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga politik. Mereka menjalankan program-program pemerintah, mengakam hukum, dan menyediakan layanan publik kepada warga negara. Yang ketiga, pengawasan. Lembaga politik juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Mereka melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, representasi. Lembaga politik seperti parlemen atau dewan perwakilan menjadi wakil rakyat dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Mereka memainkan peran penting dalam mewakili beragam pandangan politik dan memperjuangkan kepentingan konstitusi mereka. Yang kelima, pembentukan opini publik. Melalui debat politik, kampanye, dan diskusi publik, lembaga politik membantu membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik dan sosial. Mereka memfasilitasi proses demokratis di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan memilih pimpinan mereka. Yang kelima, bagaimana peran dan fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran dan fungsi penting dalam masyarakat untuk mempersiapkan individu menjadi anggota yang produktif, terampil, dan berbudaya. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama lembaga pendidikan. Yang pertama, sosialisasi. Lembaga pendidikan membantu individu memahami norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Mereka memfasilitasi proses sosialisasi di mana individu belajar berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan keterampilan sosial, dan memahami aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua, pendidikan akademik. Lembaga pendidikan menyediakan kurikulum dan pengajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan akademik individu. Mereka memberikan pendidikan dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, sastra, dan seni, serta membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang dunia di sekitar mereka. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Selain pendidikan akademik, lembaga pendidikan juga membantu dalam pengembangan keterampilan praktis dan profesional. Mereka menyediakan pelatihan dalam bidang seperti keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, kreativitas, dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk berbagai profesi. Yang keempat, pembentukan karakter. Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu. Mereka mengajarkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap orang lain yang penting untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Yang kelima, peningkatan mobilitas sosial. Melalui pendidikan, lembaga pendidikan membantu peningkatan mobilitas sosial
dan kesempatan untuk kemajuan ekonomi. Mereka memberikan akses ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai posisi sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Yang keenam, bagaimana peran dan fungsi lembaga agama. Lembaga agama memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual, moral, dan sosial individu. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama lembaga agama. Yang pertama, pemilihan nilai dan etika. Lembaga agama membantu dan memelihara dan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam masyarakat. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, pengampunan, dan rasa hormat terhadap sesama yang membentuk dasar perilaku baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, pelayanan spiritual. Lembaga agama menyediakan tempat untuk praktik ibadah dan refleksi spiritual seperti doa, meditasi, dan ritual keagamaan. Mereka membantu individu mencari makna dan tujuan dalam kehidupan serta memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya. Yang ketiga, komunitas dan solidaritas. Lembaga agama membentuk komunitas yang kuat di antara para penganutnya. Mereka menyediakan tempat untuk pertemuan sosial, kerjasama, dan dukungan antar anggota komunitas. Ini menciptakan rasa solidaritas dan saling ketergantungan yang penting dalam mengatasi tantangan dan kesulitan. Yang keempat, pendidikan dan pengajaran. Lembaga agama seringkali menyediakan pendidikan keagamaan dan moral kepada anggotanya. Mereka mengajarkan doktrin keagamaan, cerita suci, dan prinsip-prinsip moral yang membantu membentuk identitas keagamaan individu dan masyarakat. Yang kelima, pemberian pelayanan sosial. Banyak lembaga agama terlibat dalam pelayanan sosial seperti pemberian makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan bantuan dalam situasi darurat. Mereka membantu individu yang membutuhkan dengan memberikan dukungan yang praktis dan emosional, serta mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan. Yang ketujuh, bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga di atas. Lembaga-lembaga di atas saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk struktur dan fungsi masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara lembaga-lembaga ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara lembaga sosial. Lembaga sosial seperti keluarga, ekonomi, politik, dan agama saling terkait dalam membentuk struktur sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat. Misalnya, keluarga sebagai lembaga sosial pertama memainkan peran penting dalam sosialisasi individu yang kemudian mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dalam lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang kedua, interaksi antara lembaga ekonomi dan politik. Lembaga ekonomi dan politik memiliki hubungan yang erat karena keduanya mempengaruhi distribusi sumber daya, kebijakan publik, dan keputusan ekonomi. Misalnya, kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh lembaga politik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, pengaruh lembaga pendidikan dan agama dalam pembentukan nilai dan etika. Lembaga pendidikan dan agama berperan penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Mereka saling mempengaruhi dalam proses sosialisasi individu dan memberikan landasan untuk perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, interaksi antara lembaga politik dan agama dalam pembentukan kebijakan. Lembaga politik dan agama seringkali berinteraksi dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi isu-isu moral dan sosial. Agama dapat memainkan peran dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan politik. Sementara politik dapat mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan agama dan moral.
Yang kelima, pengaruh lembaga ekonomi terhadap lembaga sosial. Lembaga ekonomi mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial, termasuk pola konsumsi, struktur keluarga, dan mobilitas sosial. Perubahan dalam kondisi ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas keluarga, tingkat pendidikan, dan partisipasi politik dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye bye.